Jadi sama kayak ini kan jatahnya katanya 15.000 ya per piring. 15.000 itu jadi apa coba? Makan 15.000 itu nasi sama sayur doang loh. Padahal masyarakat Papua itu punya bahan pangan yang sangat bagus sekali dari sisi kesehatan, yaitu sagu dan umbi-umbian. Selesai mereka sagunya malah dibabatin. Jadi ladang jagung. Jadi harusnya ada visibility study ya terhadap konsep makan siang gratis ini. Orang tuh mau apalagi nanti cateringnya sentralistik. Loh, makanya cateringnya sentralistik. Saya nggak kebayang makan siang gratis itu melampaui berapa jalur untuk sampai dimakan sama anak-anak. Itu bakterinya berapa banyak gitu loh. Itu saya ngeri. Jadi gimana kalau kita kaitkan IKN dan makan siang nih gimana, Dok? Ya kayaknya dua-duanya juga bakalan terancam gagal ya. Tapi program makan siang gratis kayak rada berhasil deh. Karena kan sebenarnya Presiden terpilih Pak Prabowo ini kan nggak bilang, oh makan siang gratis akan saya laksanakan selama 5 tahun selama saya menjabat, kan enggak. Dia cuma bilang program unggulan adalah makan siang gratis yang diberikan kepada anak usia sekolah, kan itu. Jadi mungkin aja bisa aja dia untuk memenuhi janjinya. Jadi pertama sudah dibatasi, dilimitasi anak usia sekolah. Anak usia sekolah kan. Lalu di sekolah lagi satu kali. Mungkin dia menunaikan janjinya dengan cara makan siang gratis kepada anak sekolah 1 bulan aja. Jadi kayak bulan November 2024 kan janji saya udah tertunaikan. Saya tidak menyatakan makan siang tiap hari buat seluruh rakyat Indonesia ya. Makan siang gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil dan menyusui kalau nggak salah waktu itu. Saya ingat tuh. Makan siang gratis untuk anak usia sekolah dari SD sampai SMA. Kemudian ditambah dengan ibu hamil dan menyusui. Nah itu jumlahnya kurang lebih kebutuhannya. Kalau dilakukan setiap hari itu 400 triliun per tahun. 450 triliun 400 iya pokoknya segitulah ya. Kalikan aja 5. Masuk akal nggak? Tapi kalau itu adalah dalam rangka untuk menunaikan janji kampanye, saya rasa akan dilakukan tuh sama Pak Prabowo. Paling sebulan atau seminggu aja kan udah tunai. Sementara providernya, tengkulaknya atau apanya itu udah siap-siap tuh mencengkeram. Orang biasanya kan paling pinter tuh. Kalau pasti ada proyek besar, ada mulai nih. Dulu EKTP dan lain sebagainya kan. Tapi ada dua kali uji coba ya yang disiarkan kan di media ya. Pertama itu di Tangerang di sebuah sekolah dasar yang ikonnya adalah Pak Erlangga Hartarto waktu itu. Dia ikut-ikutan makan siang gratis, tapi yang dikasih buat anak sekolah itu siomay. Siomay itu dianggap sebagai makan siang sehat gitu kan. Kemudian habis itu dilakukan di Papua. Aduh saya miris banget ketika lihat video yang diuji cobakan di anak sekolah Papua itu. Kenapa? Saya miris sekali dengan piring yang disiapkan untuk mereka. Isinya itu nasi putih, kemudian ada semacam sayur gitu ya, kayaknya sayur singkong atau kangkung, kemudian ayam goreng. Dari nasi putihnya aja saya udah miris. Kenapa? Karena mereka nggak makan itu. Karena genetikanya, nutrigenomiknya, genetikanya orang Papua itu kan bukan pemakan nasi. Mereka baru mengerti makan nasi kan baru diajarkan oleh orang Jawa, oleh para pebisnis pangan yang punya kepentingan bisnis di sana. Bayangin aja ya, 1 karung beras di Papua itu harganya 1 juta. Satu karung itu berarti 1 kintal ya, 1 juta, dan mereka dipaksa untuk mengubah budaya makan mereka. Dan itu bukan sekedar budaya, karena itu memaksakan terjadinya mutasi genetika terhadap metabolisme dari orang Papua. Akibatnya di kemudian hari apa tuh yang terjadi kalau kita paksakan menjadi sebuah program? Maka genetika mereka rusak. Kemudian nanti akan ada penyakit-penyakit metabolisme seperti diabetes akan meledak di sana, kolesterol akan meledak di sana dan sebagainya. Padahal masyarakat Papua itu punya bahan pangan yang sangat bagus sekali dari sisi kesehatan, yaitu sagu dan umbi-umbian. Selesai mereka sagunya malah dibabatin. Jadi ladang jagung. Hutan sagu mereka yang sagu itu adalah karbohidrat dengan indeks glikemik yang sangat rendah, cuma 40, seratnya tinggi. Sagu itu? Iya. Sagu itu sehat ya? Oh sehat, luar biasa. Jadi kalau karbohidrat itu kita melihatnya tuh
skor kesehatannya itu dari indeks glikemik. Semakin rendah indeks glikemik itu semakin sehat. Indeks glikemik, IG. Indeks glikemik, glycemic index itu untuk kita melihat tolok ukur karbohidrat yang bagus untuk kita makan. Nah mereka itu orang Papua itu makanannya indeks glikemiknya rendah semua, mulai dari sagu sampai umbi-umbian. Nah untuk apa mereka kemudian diubah untuk makan nasi putih yang indeks glikemiknya 100? Bukankah nanti genetika mereka akan rusak, terjadi mutasi genetik dan kemudian mereka akan mudah sekali untuk terserang penyakit kardiometabolik, diabetes, penyakit kardiovaskular dan sebagainya. Itu yang saya miris tuh di situ. Jadi harusnya ada visibility study ya terhadap konsep makan siang gratis ini. Orang tuh mau apalagi nanti cateringnya sentralistik. Loh makanya cateringnya sentralistik. Saya nggak kebayang makan siang gratis itu melampaui berapa jalur untuk sampai dimakan sama anak-anak. Itu bakterinya berapa banyak gitu loh. Itu saya ngeri. Iya. Karena membuat sistem pemberian makan yang matang itu waduh rigid sekali. Saya kan punya bisnis catering ya, jadi ngerti sekali jalur bagaimana kita bisa membuat supaya bakteri tidak ada kontaminasi bakteri kan tuh sangat sulit. Bayangin aja seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, SD-nya berapa, SMP-nya berapa, SMA-nya berapa, gimana dengan yang terpencil? Jadi saya kira ya ini program tidak masuk akal yang terpaksa dilaksanakan karena sudah terucapkan ya. Iya nggak usah jauh-jauh lah. Kalau kita bayangkan gimana itu si nasi dan teman-temannya itu bisa didistribusikan di anak-anak sekolah di Kepulauan Seribu aja. Nggak usah kita jauh-jauh sampai ke Kalimantan pelosok sampai ke Sulawesi, Papua pelosok. Kita bagaimana itu distribusinya si catering itu? Padahal kalau kita misalnya kasih dia uang sekolah itu untuk menyediakan sendiri, dikorupsi juga nanti takutnya. Karena udah kejadian kan di dalam bukan program makan siang gratis yang belum dilaksanakan ini, tapi pemberian makan tambahan di Posyandu yang sebetulnya budgetnya tuh 15.000 di lapangan itu cuma tinggal 3.000 atau sampai 2.000. Kebayang nggak itu makan 3.000 rupiah sampai 2.000 untuk ibu menyusui, untuk anak-anak balita itu mau dijadiin apa tuh kan? Jadi apa, bayangin dengan budget 15.000 loh. 15.000 dari Kementerian Keuangan jatuh sampai ke lapangan tinggal 3.000 sampai 2.000. Nah, orang Indonesia ini paling jagoan kalau korupsi itu. Jadi sama kayak ini kan jatahnya katanya 15.000 ya per piring. 15.000 itu jadi apa coba? Makan 15.000 itu nasi sama sayur doang loh. Iya. Di mana letak sehatnya? Jadi ini perlu dipikirkan baik-baik. Visibility study-nya jelas. Untuk apa? Apalagi kalau mereka bilang programnya adalah untuk mengatasi stunting, udah salah banget. Stunting itu terjadi pada 1000 hari pertama janin terbentuk dalam rahim ibu, sampai disusui oleh ibunya selama 2 tahun. Itulah stunting itu di situ, bukan pada anak sekolah. Anak sekolah kan yang mau diperbaiki mestinya status gizinya. Tapi kan nggak semua anak sekolah itu status gizinya buruk. Jadi harus dilakukan pemilihan seleksi dulu. Saya khawatir nanti ada orang-orang yang waduh ngapain gua makan, gua udah lebih sehat dari makanan yang disediakan. Iya kan akhirnya mubazir kan. Apalagi kalau di kota-kota besar di mana tidak mubazir, tiba-tiba jatahnya dikurangin uangnya dikorupsi. Ya sudahlah. Kita doakan aja ya Prabowo memang mampu mensejahterakan Indonesia, katanya dalam 4 tahun rakyat Indonesia sejahtera ya. Kalau ini kita bicara soal bagaimana mensejahterakan orang, mensejahterakan itu linier ya dengan memberdayakan. Mensejahterakan itu linier dengan memberdayakan dan membangun, bukan memberi apa-apa gratis. Sebab kalau orang terbiasa diberikan gratis, orang terbiasa untuk tangannya itu menengadah, maka orang itu tidak akan berdaya, akan semakin mengalami bahasa kedokterannya itu rudimentasi, pengecilan dari organ-organ dan terutama cara berpikirnya, otaknya. Orang tidak distimulasi. Begitu yang diharapkan kan, makanya nanti dikapitalisasi waktu pemilu kan. Jadi kayak makan siang gratis malah mempertinggi potensi untuk kerusakan metabolik dan akhirnya otaknya menjadi mengecil karena terus-menerus disuplai dengan segala yang gratis. Akhirnya bukan berdaya, malah jauh dari berdaya dan akhirnya jauh sekali dari konsep untuk menuju kepada kesejahteraan rakyat. Itu ya out of the box-nya tuh itu. Jadi sebenarnya mau kemana sih makan siang gratis itu?
Saya kayaknya akan senang sekali kalau ditanya bagaimana konsep makan siang gratis yang terbaik bagi anak sekolah, saya gitu ya. Yang pertama adalah harus diseleksi dulu anak mana yang perlu diberikan suplai makan siang gratis. Tentu saja anak-anak yang berasal dari keluarga yang status sosial ekonominya rendah, miskin, yang memang mereka itu berkategori tidak mampu untuk memprovide makanan. Ngapain kita kasih makan siang gratis kepada anak-anak sekolah yang berasal dari keluarga menengah ke atas, mampu? Alih-alih mereka makan, bekal mereka yang dari orang tua mereka, dari mamanya mereka dari rumah aja jauh lebih enak daripada dari makan siang gratis yang di serve di sekolah kan gitu.